Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sadat Taib. Saya dari kelas akuntansi B semester 1. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama yaitu wilayah sebagai ruang hidup, yang kedua yaitu wawasan Nusantara, yang ketiga yaitu unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, dan yang terakhir yaitu penerapan wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu wilayah sebagai ruang hidup. Menurut Insinyur Soekarno di hadapan sidang BPUPKI, orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, setelah membangsa, orang menyatakan tempat tinggalnya sebagai negara selanjutnya. Pengertian negara tidak hanya wilayah tempat tinggal, namun diartikan lebih luas atau telah dibahas pada bab 3. Karena orang dan tempat tinggal tidak dapat dipisahkan, perebutan ruang menjadi hal yang menimbulkan konflik antara manusia hingga kini. Untuk dapat mempertahankan ruang hidup bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan nasional. Ilmuwan politik dan militer menyebutnya sebagai geopolitik. Konsep wawasan nasional setiap bangsa berbeda. Hal ini berkaitan erat dengan profil diri bangsa atau sejarah pandang hidup, ideologi, budaya, dan geografi. Kedua unsur pokok inilah yang harus diperhatikan dalam pembuatan konsepsi geopolitik bangsa dan negara. Untuk dapat melaksanakan wawasannya, bangsa perlu menyusun konsep geostrategi. Strategi sendiri merupakan bagian dari politik. Hal ini seperti diungkapkan dalam teori para panglima perang. Clausewitz menyatakan perang merupakan kelanjutan dari politik, sedangkan strategi adalah ilmu seni untuk menenangkan perang. Oleh karena itu, membahas geopolitik tidak lepas membahas geostrategi. Konsep wawasan kebangsaan tentang wilayah mulai dikembangkan sebagai ilmu. Konsep ini dikenal sebagai geopolitik yang pada mulanya membahas geografi dari segi politik negara. Selanjutnya berkembang konsep politik dalam arti distribusi kekuatan pada hamparan geografi negara, sehingga tidak berlebihan bahwa geopolitik sebagai ilmu baru dicurigai sebagai upaya pembenaran pada konsep ruang. Oleh karena itu, dalam membahas masalah wawasan nasional, di samping membahas sejarah terjadinya konsep wilayah nasional, perlu membahas pula teori geopolitik serta implementasinya pada negara kita. Sebelum membahas masalah geopolitik, suatu negara perlu mendalami ciri khusus negara berdasarkan bentuk geomorfologinya, yaitu pada konstras wilayah secara utuh, darat, laut, dan udara, dan perlu manusia menghadapi tantangan berdasarkan bentuk geografinya. Negara dalam arti wilayah dapat dibedakan. Yang pertama yaitu dikelilingi daerah, yang kedua yaitu berbatasan dengan laut, yang dapat dibedakan negara pulau Oceanic Archipelago, B negara pantai, C negara kepulauan. Kemudian yaitu selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang konsep wawasan Nusantara. Latar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya konsep wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu falsafah Pancasila. Pancasila merupakan dasar dalam terjadinya wawasan Nusantara dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu HAM atau hak asasi manusia.
Misalnya pemberian kesepakatan dalam menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya, mengutamakan pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu dan golongan, pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat. Aspek historis dalam segi sejarah bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh dan adalah karena dua hal, yaitu kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Penjajah juga menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia. Politik defiat et impera. Dengan adanya politik ini, orang-orang Indonesia justru melawan bangsanya sendiri. Dalam setiap perjuangan melawan menjajah selalu ada pahlawan, tetapi juga ada pengkhianat bangsa. Selanjutnya yaitu pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau dan kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Hakikat wawasan Nusantara. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan suatu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya yaitu ajaran dasar wawasan Nusantara. Untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan yang diberi nama wawasan Nusantara. Ada dua landasan yang mengenai dasar wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu landasan ideal Pancasila. Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan, dan kesatuan, keluarga, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Yang kedua yaitu landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian yaitu unsur-unsur konsepsi wawasan Nusantara. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara terdiri dari yang pertama yaitu wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya.
Yang kedua yaitu isi wawasan Nusantara, merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi menyangkut dua hal yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya pencapai cita-cita dan tujuan nasional persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Berikutnya yaitu tata laku wawasan Nusantara, hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari tata laku batiniah yang mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Tata laku lahirnya yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku bangsa Indonesia. Kemudian yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketenaga kerjaan Republik Indonesia dalam paradigma nasional kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut, yaitu Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa, Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Selanjutnya sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan nasional. Kemudian yaitu fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, terdapat berbagai fungsi wawasan Nusantara yang baik secara umum menurut pendapat para ahli dan pembagiannya antara lain sebagai berikut, yaitu fungsi wawasan Nusantara secara umum. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambut-rambut dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan di daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara menurut Dries St. Kansil SH MHDKK yang mengutarakan pendapatnya dalam bukunya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi antara lain sebagai berikut: membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Kemudian fungsi wawasan Nusantara dibedakan dalam beberapa pandangan antara lain sebagai berikut. Fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan pertahanan, keamanan, dan wilayah.
Fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antara negara tetangga. Kemudian yaitu tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, ataupun daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa, ataupun daerah. Kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. Selanjutnya yaitu asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia, suku bangsa atau golongan terhadap kesepakatan bersama. Harus didasari bahwa jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Asas wawasan Nusantara terdiri atas kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Selanjutnya yaitu wajah wawasan Nusantara. Pengertian istilah wajah adalah roman muka. Wajah manusia hanya satu, tetapi wajah itu memiliki beberapa roman muka dan tiap roman muka berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dalam hubungan itu terdapat dikatakan bahwa geopolitik Indonesia hanya satu, yaitu wawasan Nusantara. Tetapi wajahnya lebih dari satu, yaitu ada 4 wajah meliputi wajah Wasantara sebagai wawasan nasional yang melandasi konsepsi ketahanan nasional. Yang kedua yaitu wajah Wawastara sebagai wawasan pembangun nasional. Yang ketiga wajah Wawastara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Yang keempat yaitu wajah Wawastara sebagai wawasan kewilayahan. Yang terakhir yaitu penerapan wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup utama dalam membentuk visi kehidupan secara nyata. Yang kedua yaitu mewujudkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Dan yang ketiga yaitu mewujudkan pembangunan bangsa dengan cara belajar giat dan mengharumkan nama bangsa. Yang keempat yaitu menghargai setiap perbedaan kebudayaan yang ada. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.